Orang tua juga perlu mengajarkan etika berperilaku terhadap sesama, dengan menumbuhkan sikap menghargai, berperilaku sopan santun kepada semua orang, serta memberikan teguran yang mendidik jika anak melakukan kesalahan. Kita masih membahas mengenai bullying, suatu fenomena sosial yang bisa terjadi sejak masa anak-anak. Saya membagi penjelasan tentang bullying ke dalam 3 video. Di video pertama, saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, batasan, dan tipe-tipe bullying. Di video kedua, saya sudah membahas mengenai siapa saja yang bisa menjadi pelaku serta korban bullying, serta dampak bullying. Sedangkan di video ketiga, saya akan membahas mengenai antisipasi dan penanggulangan perilaku bullying. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Pertama, berdayakan anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan. Ajari anak apa itu bullying agar mereka tidak menjadi korbannya. Anak juga perlu mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Ajari anak untuk bisa mempertahankan dirinya, bahkan mampu melawan ketika terjadi tindakan bullying terhadapnya. Anak juga perlu diberdayakan agar dia mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi, entah dengan meleraikan atau mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, atau tokoh masyarakat lainnya. Kedua, bina komunikasi dan relasi yang sehat dalam keluarga. Orang tua perlu menanamkan cinta kasih dan kepedulian dalam keluarga, bahkan menjadi teladan kasih sayang dalam berinteraksi antar anggota keluarga. Pembiasaan pola komunikasi yang efektif di dalam keluarga tentu akan menolong proses ini. Orang tua perlu membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Orang tua juga perlu mengajarkan etika berperilaku terhadap sesama, dengan menumbuhkan sikap menghargai, berperilaku sopan santun kepada semua orang, serta memberikan teguran yang mendidik jika anak melakukan kesalahan. Orang tua perlu mendampingi anak dalam menyerap informasi utama dari media televisi, internet, atau media elektronik lainnya. Ketiga, kenali tanda-tanda yang harus diwaspadai pada anak. Tanda fisik seperti memar yang tidak bisa dijelaskan, goresan, patah tulang, dan luka yang dalam penyembuhan. Mungkin anak takut pergi ke sekolah atau mengikuti acara sekolah, anak menjadi cemas, gelisah, atau sangat waspada, anak kehilangan teman secara tiba-tiba atau menghindari situasi sosial, atau mungkin pakaian, alat elektronik, atau barang-barang pribadi lainnya hilang atau hancur. Anda mungkin perlu mewaspadai jika anak seringkali meminta uang untuk alasan yang kurang jelas atau mencurigakan. Anak secara bertahap menghasilkan prestasi belajar yang kurang memuaskan juga perlu diwaspadai. Atau anak seringkali tidak hadir dalam pelajaran di sekolah atau menelepon dari sekolah minta dijemput pulang. Atau jika anak mencoba terus-menerus ingin dekat orang dewasa, anak sukar tidur nyenyak dan mungkin mengalami mimpi buruk, anak Anda mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau penyakit fisik lainnya sehingga dia tidak berangkat sekolah. Mungkin anak Anda mengalami perubahan mood atau perilaku setelah menghabiskan waktu online tanpa penjelasan yang masuk akal, atau anak menjadi sangat tertutup, terutama dalam hal aktivitas online. Sebaliknya, mungkin anak menjadi agresif atau memiliki ledakan kemarahan yang tiba-tiba. Itu semua perlu diwaspadai, mungkin terjadi bullying pada anak Anda. Keempat, pahami langkah-langkah intervensi jika anak dibully. Dengarkan anak secara terbuka dan tenang, sehingga mereka merasa lega dan nyaman ketika menceritakan pengalaman buruk mereka. Beritahu anak bahwa Anda mempercayai mereka, bahwa Anda senang mereka memberitahu Anda, bahwa itu bukan kesalahan mereka dan bahwa Anda akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan bantuan. Bicaralah dengan guru atau pihak sekolah. Tanyakan apakah sekolah anak Anda memiliki kebijakan atau panduan mengenai perilaku bullying. Jadilah sistem pendukung bagi anak Anda. Pastikan anak tahu bahwa ia dapat berbicara dengan Anda kapan saja dan yakinkan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Kelima, tangani pelaku bullying dengan intervensi yang tepat.
Kenali kebutuhan mendasar dari para pelaku bullying. Mungkin mereka mengalami kesulitan menyesuaikan diri dan belum tahu cara yang lebih sehat untuk bersosialisasi. Mungkin mereka membutuhkan perhatian atau perlu belajar cara yang lebih tepat untuk mengelola emosinya. Atau mungkin mereka melampiaskan rasa luka atas tindakan yang pernah terjadi di masa lalu. Usahakan untuk berkomunikasi dengan si pelaku. Cobalah memahami alasan tindakan mereka, supaya Anda bisa mengetahui tindakan yang bisa Anda lakukan untuk menolong mereka. Anda juga dapat memilih berkonsultasi dengan konselor, pekerja sosial, atau profesional kesehatan mental yang dilatih untuk bekerja dengan anak-anak. Latih anak untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang sehat dan baik, khususnya ketika mereka dalam kondisi frustrasi. Introspeksi juga, jangan-jangan selama ini anak meniru perilaku dan perkataan Anda yang emosional. Jangan-jangan mereka juga adalah korban perkataan dan tindakan orang tua yang kasar dan berbahaya. Berikan konsekuensi dan peluang untuk menebus kesalahan. Misalnya dengan membatasi aktivitas mereka, terutama kegiatan yang mendorong bullying, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Anda juga bisa mendorong anak untuk meminta maaf kepada teman-temannya dan mencari cara agar mereka lebih positif di masa depan. Keenam, bekerja sama dengan pihak sekolah. Orang tua perlu mengetahui siapa yang dapat dihubungi di sekolah jika sampai terjadi tindakan bullying. Jadi, jika sampai ada tanda-tanda anak menjadi korban bullying, orang tua perlu segera melaporkan kasus bullying ke pihak sekolah. Suarakan juga ketidaksetujuan Anda terhadap kasus bullying kepada pihak sekolah. Dan bekerja samalah dengan pihak sekolah dan orang tua murid lainnya dalam melawan bullying di lingkungan sekolah. Ketujuh, pastikan sekolah anak Anda memiliki program anti-bullying yang memadai. Menyelenggarakan diskusi dan ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah secara berkala adalah alternatif yang baik. Juga menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, serta menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully adalah langkah-langkah yang tepat. Kedelapan, program integrasi korban dan pelaku bullying di sekolah. Pendekatan pemulihan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan bullying bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah juga bisa dipertimbangkan supaya korban dapat menjadi individu yang mempunyai daya tahan, sedangkan pelaku menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Namun, hal ini tentunya membutuhkan kebesaran hati dari semua pihak untuk bekerja sama, baik siswa, orang tua siswa, maupun para guru, serta upaya konsisten dalam menegakkan aturan dan kedisiplinan. Kesembilan, adakan kelompok masyarakat peduli. Penjagaan tindakan bullying di masyarakat dapat dilakukan dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak, yang akan segera bertindak jika ada tanda-tanda terjadinya perilaku bullying. Mulai dari mengingatkan dan menegur tindakan bullying, sampai kepada beragam upaya nyata untuk memberdayakan individu yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, serta keluarganya. Saya selesai sampai di sini, kita akan berjumpa lagi minggu mendatang dengan judul menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.